warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Zara Serena Narang, NPM aku adalah 24 11 11 041, dan prodi aku adalah Sistem Informasi B. Oke, berdirinya aku di sini akan mempresentasikan tentang manajemen sistem informasi. Oke, materi yang pertama. Materi pertama itu ada tentang Information System in Global Business Today. Jadi, di zaman sekarang, teknologi punya peran besar banget dalam dunia bisnis, terutama buat perusahaan yang ingin bersaing di pasar global. Contohnya itu seperti belanja online, yang sudah banyak di zaman sekarang. Jadi, sistem informasi membantu bisnis jadi lebih efisien, cepat, dan terorganisir dengan baik. Lalu, di sini ada 4 poin penting. Yang pertama itu, kenapa sih pentingnya sistem informasi dalam bisnis? Karena membantu bisnis mengambil keputusan yang lebih cerdas dengan data yang akurat. Terus yang kedua itu bikin pekerjaan lebih gampang dengan otomatisasi proses. Yang ketiga itu ada mempermudah komunikasi dan kolaborasi antar tim atau antar sesama tim. Bahkan yang beda negara pun bisa menjalani kolaborasi. Terus yang kedua itu ada bisnis di era digital. Oke, teknologi bikin perusahaan bisa berkembang lebih cepat dengan e-commerce, cloud, dan data analis. Bisnis bisa dijual ke seluruh dunia dengan modal yang lebih terjangkau. Banyak proses manual yang diganti sama teknologi, bikin kerjaan jadi lebih efektif atau lebih cepat dikerjakan gitu. Terus yang ketiga itu ada manfaat sistem informasi dalam bisnis global. Pastinya manfaatnya tuh banyak banget. Jadi salah satu manfaatnya itu ada kerja lebih cepat, terus keputusan lebih tepat, kolaborasi tanpa batas. Jadi kalian bisa berkolab dengan siapapun dari negara manapun. Terus bersaingnya lebih unggul. Jadi tuh kayak bisnis yang paham teknologi bakal lebih maju dibanding yang ketinggalan zaman. Jadi mungkin ide-idenya lebih baru gitu. Terus yang keempat tuh ada tantangan. Tantangannya dalam bisnis global ini tuh yang pertama tuh ada keamanan data. Jadi banyak ya kadang hacker-hacker yang suka ngehack data-data gitu. Jadi kalian harus benar-benar ngejaga banget guys kalau tentang keamanan data tuh harus diprivasi banget. Terus sama biaya mahal. Jadi tuh investasi buat teknologi canggih tuh gak murah. Jadi agak lumayan mahal gitu. Terus sama adaptasi karyawan. Kadang karyawan tuh ada yang susah buat menerima perubahan teknologi gitu guys. Oke, lanjut. Untuk materi yang kedua itu ada global e-business and collaboration. Ini tuh masih nyambung sama yang pertama. Jadi di era digital kayak sekarang, bisnis gak cuma soal jualan di toko fisik aja, tapi juga udah merambah atau merajalela ke di dunia online alias e-business. Jadi itu teknologi bikin semuanya jadi lebih gampang, termasuk kerjasama atau kolaborasi antara tim di berbagai belahan dunia. Gitu. Terus, jadi di sini juga sama ada 3 poin, ada 3 poin penting. Yang pertama itu pentingnya kolaborasi dalam bisnis global. Kenapa sih penting banget gitu kan? Karena bisnis zaman sekarang sering butuh kerjasama lintas negara, jadi kolaborasi yang efektif itu penting banget. Teknologi kayak adanya Zoom, Google Drive, Meet, atau aplikasi via Zoom yang lainnya, bikin tim yang beda lokasi tetap bisa kerja bareng guys, dengan lancar, dengan tidak ada kendala apapun, tidak ada alasan apapun. Lalu kolaborasi ini ngebantu perusahaan buat ngembangin ide kreatif, menyelesaikan proyek lebih cepat, dan menghubungkan tenaga ahli dari berbagai tempat. Lalu Lalu ada manfaat e-bisnis dan kolaborasi. Yang pertama itu adalah kerja jadi lebih efisien, jangkauan pasar lebih luas, hemat biaya, kerja tim lebih kompak. Lalu ada tantangan yang dihadapi dalam e-bisnis dalam kolaborasi ini adalah sama seperti yang pertama, adalah keamanan data bisa rentan kena serangan hacker. Terus ada masalah teknologi, koneksi internet yang belum bisa ganggu kolaborasi, jadi
butuh banget koneksi ya. Kalau tidak ada koneksi kita tidak akan bisa mengakses aplikasi tersebut. Sama ada perbedaan zona waktu. Jadi banyak banget misalnya kita kayak collab dengan negara lain yang waktunya beda beberapa jam, itu agak sering susah atur waktu rapatnya gitu guys. Lalu untuk materi selanjutnya itu ada Information System Organization and Strategy. Oke, jadi setiap informasi dan organisasi saling mempengaruhi. Sistem informasi dibangun untuk melayani kepentingan perusahaan di sektor bisnis. Di sisi lain, organisasi harus peka terhadap pengaruh sistem informasi untuk memperoleh manfaat dari teknologi. Jadi interaksi antara teknologi informasi dan organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor mediasi termasuk struktur organisasi, proses bisnis, politik, budaya, lingkungan sekitar, dan keputusan manajemen lainnya. Terus, sebelumnya apa itu organisasi? Jadi itu organisasi itu ialah sekelompok orang yang berkumpul atau untuk mengerjakan sesuatu bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Tuh. Terus fitur-fitur organisasi itu ialah hal-hal yang membuat organisasi bisa berjalan dengan lancar dan mempunyai tujuan yang jelas. Oke, untuk materi selanjutnya ada Ethical and Social Issue in Information System. Jadi di era teknologi sekarang, sistem informasi udah kayak nyawa kedua buat kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena di balik manfaatnya ada juga masalah etika dan sosial yang nggak bisa diabaikan. Terus di sini juga sama seperti yang sebelumnya, ada 3 poin penting. Pertama itu ada masalah etika di sistem informasi. Intinya, masalah etika muncul karena teknologi kadang bikin kita galau soal apa yang benar dan salah. Contohnya, seperti privasi, data pribadi kita diambil, jadi tanpa seizin kita gitu. Terus kayak data-data untuk belanja online mungkin, yang tiba-tiba dipakai buat iklan yang nggak jelas, kayak mungkin kayak ngambil hak cipta kita gitu. Terus ada hak kekayaan intelektual, itu tuh mengcopy paste atau download seperti bajakan gitu guys, yang sering bikin kadang kayak konten kita kok bisa dibuat sama bisa diambil bisa diambil sama teman kita atau gimana gitu, atau konten kita juga bisa ternyata ada di konten orang lain yang kita nggak kenal, itu bisa juga terjadi guys. Terus ada yang ketiga, itu ada keamanan data. Hacker atau kebocoran data sensitif, misal bocoran nomor KTP atau rekening, itu juga sering sekali kebanyakan orang yang kayak memakai m-banking contohnya ya, itu bisa kebocoran atau enggak kehilangan duit gitu loh guys di m-banking tersebut. Padahal seharusnya keamanan data itu di dalam sebuah aplikasi itu harusnya ini ya, lebih ketat gitu loh. Oke, lanjut. Itu yang kedua, ada dampak sosial dari sistem informasi. Jadi dampak sosial dari sistem informasi adalah yang paling, teknologi juga merubah pola hidup dan interaksi sosial kita. Yang pertama itu ada gap digital. Apa itu gap digital? Jadi orang yang nggak ngerti teknologi bisa makin ketinggalan. Mungkin disebutnya zaman sekarang kudet. Oke, yang kedua itu ada ketergantungan. Juga banyak banget orang yang ketergantungan dengan HP atau internet. Zaman sekarang mana ada sih guys yang nggak bisa sehari pakai internet? Pakai internet, pakai HP itu udah jarang banget. Terus selanjutnya ada solusi. Ada solusi buat masalah ini. Jadi solusi buat masalah ini adalah peraturan dan kebijakan. Jadi pemerintah perlu bikin undang-undang yang jelas, misalnya soal perlindungan data pribadi. Terus ada edukasi teknologi biar orang makin melek digital dan tahu hak-haknya gitu. Lalu ada etika di dunia kerja. Jadi perusahaan juga harus menjaga integrasi, bukan cuma mencari untungnya saja gitu guys. Jadi oke, lanjut ke materi selanjutnya. Di materi selanjutnya itu ada tentang IT, Infrastructure and Emerging Technologies. Oke, jadi ini tuh tentang fondasi
fondasi atau dasar yang bikin semua teknologi di perusahaan bisa jalan bareng. Kayak bayangin kayak rumah butuh fondasi kan pastinya, yang kuat biar biar lantai atau tembok sama atap itu berdiri dengan kokoh gitu. Nah, di dunia IT ini terdiri dari beberapa komponen penting. Apa aja sih komponen pentingnya? Jadi yang pertama itu ada hardware. Apa itu hardware? Hardware itu adalah perangkat keras. Jadi semua barang fisik kayak komputer, server, kabel, modem dan lain-lain, pokoknya barang yang bisa dipegang gitu. Terus yang kedua ada software. Software itu adalah perangkat lunak. Itu kayak sistem operasi, kayak aplikasi dan program dan jalan di komputer gitu. Misalnya contohnya kayak ada Windows, Excel, aplikasi edit foto dan lain-lainnya. Terus yang ketiga itu ada jaringan. Jaringan tuh kayak berupa internet, wifi, LAN, pokoknya semua yang bikin perangkat bisa terhubung satu sama lain dan bisa berkomunikasi. Terus yang keempat itu ada data dan penyimpanan. Tempat buat penyimpanan data penting kayak database atau cloud storage, Google Drive dan OneDrive. Terus ada yang kelima yang terakhir itu adalah layanan IT. Ini lebih ke layanan kayak tim IT support yang bantu kalau ada error atau masalah teknis. Gitu. Jadi itu sangat penting banget ya guys komponen itu. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di materi selanjutnya ini ada Foundation of Business Intelligence Database and Information Management. Jadi business intelligence itu intinya secara bisnis buat ngumpulin atau menyimpan dan mengolah data biar bisa bikin keputusan yang lebih pintar. Jadi kayak punya otak tambahan yang bantu bisnis ngeliat data dengan lebih jelas, bukan sekedar nebak-nebak aja. Nah, di sini ada dua fondasi pentingnya. Yang pertama itu adalah database atau basis data. Jadi bayangin database itu kayak rak buku yang rapi yang isinya semua data penting yang dipakai bisnis. Misalnya tuh kayak ada data pelanggan, data penjualan, ada juga data karyawan, gitu-gitu guys. Database ini biasanya disimpan pakai software khusus kayak contohnya tuh Microsoft SQL Server dan sebagainya. Terus kenapa sih butuh banget database gitu kan? Sebenarnya ini wajib sih, termasuk kenapa sih wajib banget di setiap perusahaan harus mempunyai database, karena untuk mengatur data yang biar rapi, terus akses lebih cepat dan lebih aman gitu guys. Terus yang kedua ada information management atau kan disebut juga manajemen informasi. Kalau data udah dikumpulin di database, langkah selanjutnya adalah ngatur dan mengolah datanya biar data itu bisa dipakai buat ngebantu kita ambil keputusan yang lebih cerdas. Beberapa hal yang dilakukan di tahap ini ada yang pertama itu ada data cleansing. Jadi tuh beresin data yang acak-acakan kayak data double yang sama format itu contohnya. Terus ada data integration, itu menggabungin data dari berbagai sumber jadi satu gitu. Jadi misalnya satu dari cabang A dan cabang B digabung buat analisis keseluruhan gitu. Ada juga data analis. Jadi data analis itu membaca pola atau tren dari data yang udah dikumpulin, kayak nentuin produk mana yang paling laku di bulan ini gitu. Oke, lanjut. Materi selanjutnya itu ada telecommunication, the internet and wireless technology. Jadi telekomunikasi ini adalah teknologi yang bisa bikin kita berkomunikasi dengan jarak jauh. Jadi kalau lagi nelfon teman, kirim chat atau video call itu semua termasuk komunikasi gitu. Komponen pentingnya itu ada pengiriman, penerima, dan media transmisi. Jadi ada yang mengirim, ada yang menerima, dan ada yang menghubungkan gitu. Contohnya tuh seperti kayak video call, Zoom, telepon biasa, ataupun
kirim email atau chatting lewat WhatsApp itu juga bisa guys tuh. Jadi intinya tuh telekomunikasi membantu kita ngobrol atau ngirim data dari jarak jauh, dan waktunya juga lebih gampang dan lebih efisien gitu guys. Jadi yang kedua itu ada internet. Internet itu kayak jaringan raksasa yang menggabungnya semua perangkat di seluruh dunia biar bisa saling tukeran data. Misalnya pas kamu buka Instagram dan foto dan video dari server Instagram dikirim ke HP kamu lewat jalur internet. Nah, dan cara kerjanya simpel banget untuk internet ini. Jadi data yang dikirim dipecah jadi paket kecil. Paket data jalan lewat berbagai server dan router sampai ke tujuan, paketnya disusun lagi jadi info yang utuh. Gitu. Terus komponen penting dari internet ini tuh ada IP address, alamat unik buat tiap perangkat biar gampang dikalin di jaringan. Lalu ada domain name system, mengubah IP jadi nama yang gampang diingat kayak Google.com daripada angka yang kayak 172 gitu-gitu. Terus ada juga ada protokol, aturan mainnya tuh aturan biar data bisa dikirim dengan benar kayak TCP IP gitu. Lalu yang ketiga itu adalah teknologi nirkabel atau enggak wireless, itu teknologi yang bisa dikirim data tanpa kabel, jadi lebih praktis dan lebih fleksibel gitu. Contohnya seperti ya gitu WiFi, Bluetooth, dan satelit. Di satelit itu internet yang dipancarin dari satelit biasanya buat daerah yang susah dijangkau oleh kabel. Kenapa sih wireless itu enak? Kayak karena nggak ribet kabel, dia tuh nggak pakai kabel guys, bisa dipakai di mana aja, lalu cocok buat yang sering mobile gitu. Oke, untuk materi selanjutnya ada namanya untuk materi selanjutnya namanya securing information system. Itu adalah mengamankan sistem informasi itu untuk menjaga data dan sistem komputer biar nggak kena serangan kayak hacker, virus, lalu atau pencurian data. Nah, tujuannya apa sih tujuannya gitu? Biar data tetap aman dan tidak disalahgunakan. Kenapa penting? Karena kenapa penting? Ini tuh penting banget. Apalagi untuk kita pemakai handphone atau enggak mungkin kita mempunyai data-data yang benar-benar nggak boleh dikasih tahu orang-orang, data pribadi contohnya. Itu sangat penting banget karena untuk melindungi data penting kayak data pribadi dan keuangan tuh. Terus ada juga cegah hacker biar gak ada yang nyuri atau merusak data kita guys. Untuk menghindari kerugian juga. Lalu yang kedua itu gimana sih cara mengamankan sistem. Cara mengamankan sistem itu ada berbagai macam cara, banyak banget sebenarnya. Yang pertama ada password yang kuat. Jadi itu biasanya kalian bisa mungkin pakai kata-kata atau kombinasi kata-kata yang unik. Terus ada juga selalu update rutin, selalu update software biar menutup celah keamanan. Terus pakai juga antivirus, jangan lupa. Terus nge-backup data, kayak bikin cadangan data untuk nge-backup semua data, biarin kalau misalnya ada hacker jadi kita masih punya data kita guys. Jadi terus ada enkripsi kunci data biar nggak bisa dibaca sembarangan. Jadi kesimpulannya tuh mengamankan sistem itu penting banget buat menjaga data tetap aman dengan langkah simpel kayak password yang kuat, antivirus, dan backup data serangan bisa dihindari. Oke, selanjutnya itu ada achieving operational excellence and customer intimacy in the basic application. Jadi ini tuh adalah satu sistem atau software yang dipakai bisnis untuk menjalani operasional sehari-hari kita, jadi biar lebih efisien dan bikin pelanggan juga makin puas gitu. Intinya teknologi yang membantu perusahaan kerja lebih rapi dan cepat. Terus tujuan utamanya itu adalah keunggulan operasional itu biar proses kerja lebih efisien dan gak ribet, atau mengurangi kesalahan dan mempercepat pekerjaan. Lalu ada juga kedekatan dengan yang kedua itu ada kedekatan dengan pelanggan. Biar kita sama pelanggan tuh biar makin ngerti kebutuhan pelanggan apa dan
bangun hubungan yang baik, lebih profesional, dan bikin pelanggan lebih betah gitu. Terus yang kedua, terus lalu ada keuntungan. Keuntungannya itu apa sih? Keuntungannya itu ada kerja lebih cepat, semua data dan proses otomatis, minim kesalahan, bikin pelanggan puas. Itu salah satu keuntungannya sih guys. Oke, lanjut untuk materi selanjutnya itu ada e-commerce digital, market digital goods. Ini tuh adalah aktivitas jual beli barang atau jasa lewat internet. Jadi semua transaksi yang dilakukan secara online, kayak belanja di Shopee, Tokopedia, atau Amazon, itu termasuk e-commerce. Kayak mungkin banyak yang nanya kayak apa sih bedanya dengan toko biasa. Jadi tuh kalau toko kayak e-commerce gini, Tokopedia dan lain-lain tuh kalian bisa belanja tuh lewat HP aja. Jadi kayak kalian cuma tinggal check out, terus belanjaan kalian langsung nyampe gitu ke rumah. Kayak aksesnya juga 24 jam. Jadi lebih gampang aja gitu untuk mengaksesnya. Terus ada juga keuntungan. Di sini ada keuntungan e-commerce. Itu tuh mudah dan praktis, lalu ada harga yang bersaing. Mungkin biasanya kayak kita beli langsung tuh lebih mahal, sedangkan kita lihat di online shop lain-lainnya tuh lebih murah. Itu tuh bisa banget guys terjadi. Terus juga pilihan barangnya yang banyak, terus cocok buat bisnis kecil. Jadi kalian kalau misalkan mau bikin bisnis juga, itu bisa banget lewat kayak Tokopedia, Shopee, kayak e-commerce yang lainnya. Lalu ada juga tantangannya guys. Tantangan e-commerce ini tuh ada keamanan data. Jadi tuh rawan pencurian biasanya data pribadi dan pembayaran. Jadi kayak suka ada yang contohnya kayak mungkin yang pencurian data pribadi, mungkin kayak yang mengambil suatu foto atau gambar dari orang lain lalu kita jual belikan gitu aja. Contohnya kayak misalnya kayak aku jual kerudung, lalu tuh kerudung aku tuh dipakai gitu loh sama brand lain. Jadi banyak komplain yang nggak jelas karena perubahan apa sih, kain kayak gitu-gitu contohnya. Terus ada juga yang masalah pembayaran, banyak banget penipuan kayak. Jadi kalau buat aku, untuk saran dari aku untuk kalian, maksudnya lebih baik ini kalau kalian kalau kalian belanja, kalau kalian belanja tuh mending lewat Shopee atau enggak Tokopedia. Itu lebih aman karena di sebuah aplikasi. Jangan mau kayak kalian belanja tuh di Instagram, kayak gitu-gitu tuh kayak kurang agak lumayan berbahaya. Takut banyak penipuan di sana gitu guys. Jadi lebih berhati-hati aja ya untuk yang mau belanja di e-commerce gitu. Oke, materi selanjutnya itu ada managing knowledge and artificial intelligence. Jadi ini tuh mengolah atau cara untuk mengatur, menyimpan, dan menyebarin informasi penting dalam bisnis atau organisasi biar semua orang bisa bekerja dan kerja lebih efisien. Tuh. Terus kenapa penting sih? Jadi biar kita juga manusia guys, biar nggak lupa atau hemat waktu dan cepat tuh mengambil keputusan gitu. Lalu ini ada AI. Ada kecerdasan buatan atau disebut AI, adalah teknologi yang bikin komputer bisa berpikir dan ngerjain tugas yang biasanya butuh otak manusia, kayak menganalisis data, bikin prediksi, atau mengenalin gambar. Contohnya tuh kayak ada ini guys, kayak ChatGPT, mungkin ada chatbot yang bantu jawab pertanyaan di website. Lalu untuk materi selanjutnya ada enhancing decision making. Jadi ini tuh membahas bagaimana sistem informasi mendukung proses pengambilan keputusan di organisasi, termasuk melalui analitik, bisnis, dan kecerdasan bisnis. Adapun jenis-jenis keputusannya yaitu adalah ada mengidentifikasi masalah, ada juga menganalisis kreatif, dan pemilihan solusi terbaik dan implementasi.
Lalu ada juga dukungan sistem informasi untuk manajer, yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah model klasik yang menekankan fungsi seperti perencanaan, organisasian, pengendalian. Kedua itu ada model perilaku yang berfokus pada aktivitas nyata manajer yang sering reaktif, informal, dan tidak terstruktur. Dan ketiga itu ada keputusan yang berupa penyelesaian masalah dan alokasi sumber daya. Itu guys. Oke, untuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu ada building information system. Jadi ini tuh sistem informasi itu kayak alat bantu canggih yang dipakai buat ngumpulin atau menyimpan atau mengolah dan menyebarin data. Sistem ini bikin kerjanya lebih rapi, cepat, efisien, terutama buat perusahaan atau organisasi. Lalu komponen pentingnya. Komponen penting dalam sistem informasi itu adalah ada hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, database, atau enggak kan people itu orang, jadi yang penggunanya gitu. Contoh sistem informasi di kehidupan sehari-hari itu adalah aplikasi e-banking, lalu ada sistem absensi di sekolah. Mungkin kalian yang di sekolahnya memakai sistem absensi secara teknologi atau nggak secara scan atau sidik jari gitu. Terus ada juga marketplace itu kayak Tokopedia atau Shopee yang ngatur data penjual dan pembeli. Tuh. Oke, yang selanjutnya itu ada making the business case for information system and managing project. Ini tuh adalah membahas gimana caranya meyakinkan perusahaan atau manajemen bahwa investasi di teknologi informasi itu penting dan bakal bawa keuntungan yang besar. Kenapa perlu sistem informasi? Karena untuk meningkatkan efisien kerja, misalnya mempercepat proses bisnis, terus membantu perusahaan lebih kompetitif dan dengan data yang lebih akurat dan real time, hemat biaya dalam jangka panjang. Lalu juga meskipun awalnya investasinya gak besar, lama-lama tuh akan berkembang lebih besar gitu. Oke, selanjutnya itu ada managing global system. Jadi ini tuh ngomongin gimana cara mengatur sistem teknologi yang dipakai sama perusahaan yang punya cabang di banyak negara, biar semuanya itu biar nyambung, kerja bareng, dan gak ribet walaupun lokasinya yang jauh-jauh atau yang berbeda-beda gitu. Kenapa harus ada sistem global? Karena biar semuanya tuh terhubung, terus kerjanya lebih efisien dan bantu ambil keputusan yang cepat. Terus apa masalah yang sering muncul sih gitu kan? Mungkin karena masalah itu kan biasanya kalau udah perusahaan yang besar tuh kan udah di berbagai negara, jadi tuh beda negara, beda aturan, teknologi yang nggak sama. Mungkin di negara tertentu itu internetnya tuh masih lemot atau infrastrukturnya tuh belum oke banget gitu. Terus ada juga komunikasi tim, jadi tuh koordinasi sama tim beda negara kadang suka ribet walaupun rada gampang ribet karena tuh kita terhalang oleh zona waktu dan bahasa gitu. Oke, untuk materi selanjutnya ini bab 2, jadi tuh ini tentang profil teknologi finansial. Kenapa sih aku tuh milih profil teknologinya tuh finansial gitu? Karena di zaman sekarang ya, kayak sekarang tuh serba apa-apa tuh serba pakai m-banking, QRIS, kayak mau dimanapun pasti banyak, udah jarang banget yang memakai uang cash gitu. Jadi aku ngambil materi ini karena itu. Terus kayak karena ini tuh ini juga salah satu gabungan teknologi dan layanan keuangan gitu. Jadi yang pertama itu ada apa pengertiannya ya? Pengertian teknologi finansial itu adalah sebenarnya gabungan antara teknologi dan layanan keuangan. Jadi finance itu adalah inovasi yang menggunakan teknologi untuk membuat layanan keuangan jadi lebih mudah, cepat, dan murah. Contohnya kayak aplikasi
contoh aplikasi itu kayak ada GoPay, OVO, Dana. Itu tuh memudahkan kita bayar apapun lewat ponsel. Jadi nggak usah memakai uang tunai gitu. Apalagi di zaman sekarang kan, biasanya tuh anak-anak Gen Z yang memakai, nggak anak-anak Gen Z sih, semua dari anak milenial yang kayak gitu, semua orang tuh pasti udah menggunakan aplikasi GoPay, OVO kayak gitu-gitu. Selain itu juga, Finance itu juga bukan mencakup tentang kita bayar apa-apa pakai GoPay atau OVO, itu juga bisa lewat investasi. Contohnya kayak ada investasi lewat aplikasi atau enggak pinjaman online gitu. Ada juga kripto dan lain sebagainya. Lalu ada jenis-jenis teknologi finansial itu ada banyak. Aku akan menyebut 3. Yang itu ada pembayaran digital, kayak digital payment. Jadi contohnya itu kayak GoPay, OVO, Dana, kayak dan lain-lainnya. Jadi tuh kita memudahkan pembayaran barang dan jasa secara digital tanpa perlu menggunakan uang tunai atau kartu fisik gitu. Ada juga pinjaman gitu, ada pinjaman contohnya itu kredit pintar, modal untuk pinjaman tuh kayak pinjaman online gitu. Mungkin kayak kalian butuh dana untuk berjualan, jadi kalian butuh uang yang lumayan besar, kalian mungkin bisa pinjam di pinjaman online tersebut. Ada juga kripto, jadi tuh kripto tuh termasuk ada Bitcoin, terus ada juga toko kripto, yang kayak gitu-gitu untuk kalian untuk mau investasi. Mungkin kalian kalau mau uang lebih, kalau kalian mau investasi itu bisa banget gitu. Terus ada juga ini satu lagi guys, terakhir ada juga kayak contohnya perbank digital. Itu kayak kalian bisa kayak pakai bank apapun. Sekarang banyak ya, sekarang pakai m-banking. Itu tuh untuk aku sendiri tuh aku pakai BCA, jadi tuh lebih gampang ya. Itu sekarang udah semua bank tuh udah berbasis digital, tanpa kadang bisa juga kita tanpa pakai kartu aku gitu. Maaf, kepencet. Enggak, oke. Sorry. Terus ada manfaat. Yang ketiga itu ada manfaat. Manfaatnya apa aja sih memakai teknologi finansial itu tuh? Yang pertama, kemudahan akses keuangan. Kedua, transaksi cepat dan praktis. Lalu tuh yang ketiga ada pilihan investasi dan yang lebih luas. Keempat tuh ada pinjaman lebih mudah. Terus yang kelima tuh pengelolaan keuangan yang lebih baik gitu. Terus ada juga yang terakhir tuh ada promosi dan diskon yang menarik. Kadang kayak ada potongan harga gitu. Terus ada tantangan teknologi finansial. Apa sih tantangan dari teknologi finansial? Jadi kita tuh ada keamanan dan perlindungan data, aturan dan regulasi yang ribet, kepercayaan pengguna. Jadi kita harus mengituin daya tarik pengguna juga. Terus ada persaingan yang ketat, gitu guys. Lalu terakhir tuh ada contoh-contoh aplikasi. Contoh aplikasi yang tadi aku udah sebutin tuh sebenarnya banyak banget. Ini aku cuman kasih tahu beberapa aplikasi, kayak contohnya ada GoPay, OVO, Dana, Kredivo, Aku, yang kayak gitu-gitu, m-banking, mungkin BCA, Mandiri, yang kayak gitu-gitu guys. Oke, untuk selanjutnya bab 3 itu perkembangan teknologi finansial. Jadi ada juga perkembangannya tuh. Teknologi finansial dalam beberapa tahun terakhir itu benar-benar luar biasa. Dulu kita biasa banget ngurusin uang lewat bank tradisional, ke bank buat transaksi, bayar tagihan tuh pasti lewat bank langsung kan, di ATM langsung. Tapi sekarang semua itu bisa dilakukan dengan secara langsung menggunakan HP, aplikasi digital. Jadi gampangnya tuh, jadi aksesnya lebih gampang gitu. Jadi itu awalnya Finance itu muncul sebagai solusi buat orang-orang yang ingin transaksi keuangan lebih praktis, cepat, dan murah. Terus selain itu, Finance juga membawa revolusi dalam sistem pembayaran transfer uang. Itu zaman dulu, kalau mau kirim uang keluar kita harus ke bank bayar buat biaya yang cukup mahal. Nah, sekarang lewat aplikasi seperti transfer sekarang Wise, itu kita bisa kirim uang antar negara dengan biaya yang lebih murah dan lebih cepat. Nah, yang lebih seru lagi nih ya guys, Finance itu udah bikin investasi jadi lebih mudah diakses. Dulu orang yang mau investasi saham atau reksadana harus ke bank atau mempunyai banyak uang. Sekarang kayak kalian mau invest mungkin 1.000 juga
Oke, baik. Jadi kesimpulannya, teknologi informasi telah menjadi faktor kunci dalam transformasi bisnis dan keuangan. Meskipun memiliki tantangan, manfaat yang ditawarkan jauh lebih besar sehingga perusahaan dan individu perlu terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang dan selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.